Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tahu Isi. Tahu Isi. Apa Tahu Isi? Sebentar. Pengetahuan Islam dan serta inspirasi. Inspirasi. Iya. Nah, kita sekarang sudah masuk ke beberapa hari nih Ramadan nih ya. Dihitung sendiri aja lah nantilah. Udah berapa episode kita ada Iya. Nah, ada satu tema nih, Bang. Temanya tuh apa nih? Temanya nih kayaknya isi tahu kita apa ini? Nah, isinya ini agak apa namanya? Menyentuh hati. Apa tuh? Agak menyentuh jiwa. Apa tuh? Memaafkan itu berat. Wih, ngeri. Ya, tapi luas di hati. Memaafkan itu berat, bro. Iya. Rindu doang yang berat ya? Kita rindu aja, ternyata maafin juga berat. Ya, kalau itu Dilan aja gampang itu. Jadi gini, Ustaz. Jadi kita kan di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan kan interaksi sama orang nih sering. Dan kita interaksi itu ada ketemu orang-orang yang baik, yang ramah, tapi gak jarang juga kita ketemu sama orang-orang yang kurang amanah, yang tidak jujur, dan Jahat lah ya orang-orang itu ya. Jahat. Memaafkan itu berat, Ustaz. Iya, seringkali korbannya kita kayak gitu, Ustaz. Kalau udah dikhianatin begitu, Ustaz, dibohongin tuh kayaknya sakit banget gitu, Ustaz. Nah, Ramadan ini kan katanya mengajarkan kita untuk sabar. Pas lagi Ya, puasa, Ya, kita Ustaz. ngadepin orang, memaafkan orang. Lagi puasa gimana sih, Ustaz? Gimana Memaafkan cara orang memaafkan? tuh di bulan Ramadan lagi saat puasa pula gimana, Ustaz? Ini Ustadz Kul dulu ini. Ustaz Iya, pula gitu. Ustaz, Paling Ustaz Kul, sering coba pencerahannya, Ustaz. Karena kan berinteraksi. memaafkan nih butuh suasana dingin. Iya. Ustadz Kul. Cool, betul juga. Ustaz cool, dingin. Iya, iya. Ya, Gimana, pencerahannya, Ustaz? Ustaz. Iya. Kita sering ulang-ulang selalu doa tersebut ya. Bahwasanya Allah itu Maha Pengampun dan kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang sebanyak apapun kita meminta kepada Allah, maka ampunanlah yang pastinya kita selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika berhubungan dengan manusia, ini beda lagi halnya. Manusia punya hati, manusia punya sesuatu latar belakang, maka seringnya ketika kita minta maaf, mungkin sudah dimaafin. Tapi kertas yang sudah tertulis, maka tidak bisa dihapus begitu saja. Pasti ada bekasnya. Cuma tugas kita sebagai manusia hanya meminta maaf. Setelah itu, jika dimaafkan, alhamdulillah. Jika tidak, itu kembali lagi kepada orang Kadang kan tersebut. kita kalau minta maaf sama dia, terus dia cuek aja tuh. Gitu. Jadi dia nggak mau, kita udah minta maaf gitu, tapi dia kayaknya melengos aja gitu, Ustaz. Kita Nah. kan sebel juga gitu, Iya, Bu. betul. Gimana, Ustaz? Maksudnya kita Iya. ngadepin orang kayak gitu ya? Ya, itu sudah resiko dari kita. Apa yang telah kita lakukan, sekali lagi, kertas tidak bisa lagi dihapus. Meskipun telah hilang, tapi goresannya masih ada. Maka orang tersebut, ya yang kita minta maaf kepadanya atas dosa-dosa kita, atas salah kita, pasti ada goresan sedikit. Yang dulunya teman akrab dengan masalah sekecil apapun dengan teman, pasti ada goresannya. Jadi nggak pernah whatsappan lagi, nggak pernah nanya kabar lagi, biasanya salaman menjauh. Udah itu tinggal aja ya, pokoknya ya. Pasti resikonya begitu. Iya, nggak pernah whatsappan lagi, dia pindah ke Telegram. Iya. Ternyata udah di-uninstall. Iya. Gitu. Nah, ini Ustaz. Nah, itu kan tadi dari point of view kalau kita yang memang membutuhkan untuk meminta maaf, Ustaz. Kalau kita yang disakiti gitu, Ustaz ya, kalau kita yang dibohongi, dikhianati, kan kita dong yang harusnya dimintain maaf oleh orang tersebut. Nah, itu sikap kita gimana, Ustaz? Kalau soal orang itu belum minta maaf ke kita, Ustaz? Iya. Kalau sekali lagi, kita manusia punya hati, maka pasti berbeda, ya. Maka apa? Salah satunya ketika seseorang itu mengetahui saudaranya sedang melakukan kedoliman, mungkin tidak amanah, maka unsur ahoka doliman au madluman. Nah, Tolonglah temanmu dalam keadaan dolim ataupun didolimi. Maka apa? Salah satunya kita ingatkan, ahi saudaraku, kau tuh salah. Kau sebaiknya meminta maaf kepadaku. Jangan malah kita juga diem. Kalau kita diem, juga dia mungkin juga tidak akan merasa. Nggak selesai itu Nggak masalahnya. selesai, masalah diem-dieman. Mau diem gitu. Maka harus saling tolong-menolong, mengingatkan, nasihati dia salah sebagainya. Tapi kan kadang kalau maafin itu gengsi, Ustaz. Nah. Gengsi kita mau ngelihat orangnya aja, aduh malas. Ah, ya. malas gua ngeliat mukanya Malas udah ya, sebel banget. Sebel banget gitu. Mau pengen pindah kerja cepet-cepet nih. Iya, udah tinggalin aja dah gitu. Ambil status dah, tuh orang nggak merasa tuh. Iya, pasang status malah. Nah, berarti kan bagaimana kita itu rela untuk membuka komunikasi supaya orang itu minta maaf ke kita, atau mungkin kita yang meminta maaf ke orang itu. Nah,
caranya nih ke Ustadz ini Naaf Sandi nih. Gimana Ustadz Sandi supaya kita bisa membuka diri Iya. yang sudah disakiti kan tadi katanya kertas kalau udah dicoret susah dihapus lagi. Berbekas. Berbekas Masih lagi. Nah, berbekas. ini bagaimana membuka diri Ustadz Benar. supaya kita bisa memulai minta maaf atau kita Gimana, memulai Ustadz Sandi? komunikasi. Gimana tuh Ustadz Sandi? Itu berat emang. Sangat khas ya, apalagi kalau sudah Idul Fitri, orang Iya, saling deket maaf-maafan, lagi, ya. deket lagi Kadang kita di Idul lisan sih Fitri. dari nol ya, gitu ya, maaf-maafan. Dimulai dari nol Tapi ya. benar nggak nih kan gitu ya? Bener nggak sih apa yang diucapin Iya, gitu? makanya Itu Ustaz beda. Kul tadi bilang itu benar banget ya. Apalagi memang dari kalau point of view-nya nih kita mau maafin orang nih. Iya. Memang maafin itu berat karena memaafkan itu adalah sifat ahli surga. Mm. Makanya dulu di zaman Nabi kan ketika Nabi sedang kumpul sama sahabat tuh ada yang lewat kan. Kemudian Nabi bilang ini orang ahli surga. Sahabat bingung. Kok Kok bisa? orang yang lewat ini dibilang ahli surga? Sampai ada yang penasaran datang tuh ke rumah orang tadi. Siapa itu? Ketika didatangi sengaja bermalam untuk mengetahui dia punya amalan apa ya yang terahasia. Sampai Nabi bilang dia ahli surga. Statusnya udah ada duluan ya. Iya, sudah dibilang tuh begitu. Sudah ada capnya. Set. Iya. Singkat cerita udah 3 malam menginap dia nggak dapatin apa-apa yang istimewa dari orang tadi. Kemudian akhirnya dia pamit, dia tanya, saya ini nginep sengaja ingin tahu apa amalanmu. Ternyata tidak aku dapatkan yang istimewa, biasa-biasa aja, sholat biasa, doa biasa. Terus nggak tersinggung orang itu. Biasa. Nah, gitu enggak Ustadz. Nggak. Kayak. Itu kita nggak dapatkan ceritanya. Gara-gara apa tuh? Apa ditabuk, apa-apa kita nggak tahu. Pokoknya nggak ada ceritanya tuh ya. Tapi singkat ceritanya orang itu yang disebutkan dan disifati ahli surga itu menyampaikan, sebenarnya aku sholat ibadah seperti kalian. Biasa aja. Iya, tapi ada satu hal yang selalu aku lakukan setiap sebelum tidur. Apa itu? Aku memaafkan semua orang-orang yang bersalah kepadaku. Aku bukakan pintu maaf terhadap orang-orang yang zolim kepadaku. Masya Allah. Orang-orang yang buat salah kepadaku. Oh, ahli surga begitu ya? Ternyata itu berat memang karena tadi tema kita memaafkan itu berat gitu ya. Iya, maafin itu Wajar, berat. karena memang surga itu mahal. Dan ternyata memaafkan itu sifat ahli surga. Aku memaafkan waktu itu makan tahu isi saya. Waduh. Nah, gitu kan? Terima kasih. Pastel enggak? Pastel sekali ya. Gak dimaafin kalau pastel. Tahu dimaafin. Iya. Kalau pastel saya maafin gitu. Nah, Ustaz. Jadi itu memang sifat ahli surga. Oh, sifat ahli surga. Nah, Ustaz, menarik nih. Kan itu kan sifat ahli surga adalah memaafkan. Tertarik saya. Ya? Tertarik saya. Oh iya. Oh iya, harusnya begini dulu ya. Harusnya menarik ya saya ketarik. Nah, Iya. memaafkan adalah sifat ahli surga. Iya. Nah, dan tadi dicontohin kita memaafkan semua orang. Ketika sebelum tidur ya salah satu Iya, sahabat iya. ya sehingga menjadi cap ahli surga. Nah, kita memaafkan orang, Iya. tapi orang itu nggak tahu kita maafkan gitu, Sat. Artinya dalam tanda kutip mohon maaf, gunanya apa kayak gitu, Sat? Gimana, Sat? Iya, jadi memang ketika kita memaafkan, mungkin ya orang berpikir kalau misalnya contoh nih, saya maafin Ustadz Kul nih, walaupun Ustadz Kul nggak ada salah nih misalnya ya. Contoh Ustadz, contoh. Gampang Iya. itu. Saya maafin beliau. Iya. Kira-kira yang dapat benefitnya siapa? Yang dapat manfaatnya siapa? Ustadz Kul atau saya? Dua-duanya dapat dong kan? Dua-duanya. Dua-duanya dapat. Orang Dua-duanya ya. secara kasat mata ngelihat ketika ada yang maafin, yang dapat manfaat orang yang Orang dimaafin. yang dimaafin. Padahal manfaatnya lebih besar kepada orang yang memaafkan. Lebih besar orang yang maafkan. Benar. Betul. Karena kita mendapatkan ketenangan batin. Ketika kita nggak memaafkan orang, kita kesel sama orang, itu kan kita tersiksa batin. Gerundel. Gerundel. Iya. Ingat dia terus. Bahasa Belandanya gerundel. Betul. Jadi orang yang memaafkan itu sebenarnya melepaskan. Melepaskan beban-beban yang ada di hati dia. Nah, jadi kalau tadi ditanya, terus dia maafin, orang yang dimaafin nggak tahu manfaatnya apa? Manfaatnya untuk diri dia sendiri. Dianya mendapatkan ketenangan batin. Dianya akan terlepas tuh dari beban-beban yang menyusahkan hidupnya. Karena orang yang kesel itu kan hidupnya nggak enak, mikirin terus. Jangankan ketemu orangnya, ketemu sepatunya aja kesel. Sepatu dia. Bisa segitunya, Bisa, Ustaz, ya? iya kan? Segitunya. Orang yang kesel kan sampai segitunya kan? Iya. Pas lagi ketemu papasan, dari belakang nih kayaknya bodinya dia nih. Gitu. Enggak, bukan. Bukan itu. Bayangannya aja udah sensitif. Bayangan dia nih. Gitu. Kayaknya dia mau Parfumnya lewat. dia nih, gitu. udah baunya gak enak nih gitu. Wah, tuh kesel deh dia. Tuh muka-mukanya dia tuh. Cermin, Sat. Oh, cermin. Mukanya Sendiri, ngaca sendiri. Iya. Nah, jadi ini. benefitnya Betul. sangat besar untuk diri kita sendiri. Nah, Maafkan berat. memang ini, nah nanti Ustadz Kul akan
cerita lagi nih, kenapa sih orang itu cenderung susah memaafkan? Karena dia merasa berjasa ke orang lain. Dia merasa itu saya udah buat baik ke dia kok nggak kayak gitu. Itulah kenapa pentingnya kita beramal tuh ikhlas. Jangan merasa ketika kita buat baik ke orang itu dari kemampuan kita. Sesungguhnya kita ini dititipin Allah aja untuk menyampaikan kebaikan itu. Tapi kita seringkali merasa ini pemberianku. Ketika dapat respon yang nggak enak, dia buat salah, kita akhirnya nggak bisa memaafkan. Gitu loh. Bener kayak gitu Ustaz Kul. Berarti gimana? sakit hati Sakit hati. atau apa namanya merasa terkhianati itu karena ada ekspektasi dari seseorang kepada orang lain yang berlebihan gitu Ustaz ya. Betul. Gitu ya, benar Ustaz Kul. Kayak gitu. Ya, pasti begitu. Yang namanya memaafkan kan pasti orang itu kenal. Iya. Orang itu tahu. Maka apa potensi sakit hati itu justru emang dari orang terdekat. Bukan dari orang jauh-jauh. Pasti kita kenal, sahabat, sebagainya. Kadang Maka keluarga kandung gitu ya. ta'aruf itu yang namanya bukan cuma nikah gitu kan, ta'aruf. Kita dengan begini ketemu, Mengenal. ngobrol, mengenal, bukan cuma apa, kita tahu kekurangan beliau, kekurangan antum sebagainya, kekurangan saya, tapi juga tahu celah-celah yang mesti kita jaga. Kita lebih mudah kalau ketemu orang yang dikenal, lalu kita lebih mudah untuk sakit hati sama orang yang terdekat itu pula gitu. Betul, potensi besar. Tapi Ketimbang kalau kita orang jauh kejalan ya. nggak kenal, cuek-cuek aja, pasti gitu. Kan. Iya, malah nggak dipikirin. Nggak dipikirin. Yang jauh mah biarin Mungkin dia aja. juga melakukan hal yang sama dengan yang kita sakit hati, tapi kita kadang nggak kenal, kenapa gitu kan? Justru potensi yang besar itu ketika kita kenal, pasti itu. Udah kenal deket, habis itu dia ngomong sedikit, oh sakit hati, aduh gak enak tuh omongannya dia tuh, gak enak banget tuh. Aduh, apalagi ya kita kan dunia Islami gitu lah, aja lah gitu ya. ya, Islami. Kadang kita juga dengar beberapa ustadz juga sakit hati atau kita juga sakit hati. Oh, ustadz ternyata ketika liatin sama-sama aja, malah lebih parah tuh ngomongannya sebagainya. Nah, sering kita dapat kayak gitu ya. Iya, Nah, betul ada. karena apa? Oleh karena itu semoga Allah tutupi segala keburukan-keburukan kita, orang terima kita sebagainya. Saya pun merasa saya pun banyak salah. Antum sebagainya ketika kita ngomong pengen dipercaya orang, nggak mungkin kalau ada salahnya diterima. Pasti kayak gitu kan? Jadi jangan-jangan gini Ustaz, ini kan salah satu kebiasaan para dai, para mubalik. Iya. Itu kalau selesai berdakwah, selesai Sama. ceramah, ketemu, maafin Nani ya, kalau ada Iya, yang komentarin doanya ya, kayak gitu. Iya, Kita doain Ustaz ya, kampung doain tuh. ya, gitu. Benar ya gitu Ustaz ya? Iya, karena kan yang benar dari Allah lancarkan lisan kita untuk berbicara yang benar. Karena ketika kesalahan ya datangnya dari diri kita sendiri. Kayak gitu. Dan ciri-ciri orang yang bertakwa mendapatkan dari surga dari Allah SWT, beliau sampaikan memang sering memaafkan. Wa ya'fu an katsir, sering banyak-banyak maaf orang bertakwa itu. Dan ciri kita pasti minta maaf, maafin gitu ya. Jadi bagusnya, yang bagus maafin orang atau minta maaf ke orang? Kalau bagus dua-duanya. Bagus dua-duanya. Tapi lebih Kedudukannya sama tuh. lebih tinggi derajatnya adalah orang yang memaafkan. Memaafkan. Orang yang Oh berarti gua maafin lu Ji. Aku terima Memaafkan. maafnya. Iya gua maafin udah. Itu paling bagus tuh. Apalagi Ngarep, memaafkannya ngarep, sebelum ngarep. dia minta maaf, udah dimaafin. Oh jadi nggak usah ngomong ya. Iya. Udah duluan. Gitu. Gitu. Nggak usah. Nggak usah, udah tahu ya. Udah tahu. Udah dimaafin. Tahu tuh, udah tahu tuh. Hasilnya kira, pasti gue mau dimaafin sama dia, tenang aja bukan hadiah, gitu kan. Iya, iya, Enggak, aku mau nggak maafin, ya gimana tuh. Iya, tahu ya. Betul. Makanya kan dalam surah Ali Imran itu ketika Allah berikan sifat orang bertakwa itu salah satunya wal afina 'anil nas. Apa tuh? Orang-orang yang memberikan maaf kepada manusia yang lain. Wal afina 'anil nas. Tadi Bahkan nih Ramadan nih ya, kalau bicara Iya, Ramadan. lagi tuh, Ramadan. ya. Ramadan itu kita disunahkan juga itu baca doa kalau sudah lewat separuh Ramadan Betul. ya. Doa minta maaf sama Allah kan. Allahumma innaka afuwun Tuhibbul afwa fa'fu anni. Afwan. Fa'fu anni. Ini sering tuh Ustaz di Nah, itu. di itu Di tarawih. doa tarawih Di ya, doa tarawih, sholat di Ya, tarawih. itu kan malam-malam Ramadan. Oh, setelah Iya, 15 setelah Ramadan 15 lewat tuh Ramadan sering-sering doa disunahkan, itu ya. Karena itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan ketika sudah lewat pertengahan Ramadan itu didapati Nabi itu sering berdoa, Berdoa seperti itu. Allahumma innaka afuwun Tuhibbul afwa Afwa. fa'fu anni. Coba diulang tuh ke Bareng-bareng kamera. kita Coba buat ke pemirsa kamera. semuanya. Iya. Ah. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, innaka afuun. Sesungguhnya engkau maha pemaaf.
Ya, tuhibbul afwa, engkau mencintai permohonan maaf ini. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Oke, nah Nah, menarik nih Ustaz. Ustaz, kalau misalnya nih, doa itu. kalau misalnya tadi kan kita ngomongin soal Tarik lagi, Zek. memaafkan. Tarik lagi. Ya, udah tuh masih berani. Menarik nih. Ini enggak Bang, enggak sini. Enggak. Oke. iya iya iya. Tadi kan kita ngomongin maaf, ternyata sangat ada keutamaannya. Ternyata memberikan maaf juga Besar, ada keutamaan besar keutamaannya. Kalau dua-duanya digabung kita jadi termasuk ciri-ciri ahli surga gitu Ustaz. Betul. Nah, gimana kalau ini sering terjadi nih Ustaz. Gimana kalau pernyataannya seperti ini? Oke, saya maafkan ya. Tapi proses hukum tetap berjalan. Gimana Ustaz? Wah, ngeri tuh. Silakan Ustaz Sandi. Ngeri tuh. Masya Allah, Saya iya, maafkan iya. kamu, tapi hukum harus tetap berjalan. Proses hukum tetap berjalan. ngeri Nah, banget itu tuh. memaafkan. Baik, baik. Apa bukan, Katanya Ustaz? maafin, tapi hukum jalan gitu. Gimana Ustaz Sandi? Iya iya, jadi itu sering terjadi ya. Iya. Sering terjadi. Yang pertama, maaf ini kan memang amalan hati ya. Amalan hati. Dan adapun misalnya proses hukum yang dia tetap persilahkan untuk dijalankan, ini kita tidak tahu nih tujuannya apa. Bisa jadi untuk sebagai pelajaran misalnya. Jadi secara hati saya sudah maafkan, kita tetap bersaudara. Tetapi supaya dia tidak mengulangi lagi, dia memberikan pelajaran, itu sah-sah saja. Dia memilih tetap, ya udah hukumnya tetap dijalanin ya, supaya belajar. Tapi Nah, jadi Beda lah, jadi gak nggak ikhlas. tulus. Iya, jadi nggak tulus. kan? Nggak ikhlas dong. Minta maafnya jadi nggak tulus. Iya. Kayak gimana Ustaz? Minta maafnya apa maafin ya di Oh iya iya, Maaf. maksudnya Maafkannya. memaafkannya, Iya. memaafkannya. Jadi Karena nggak tulus tadi dong. maafin ini kan amalan hati kan. Yang tahu cuma Amalan dia sama hati. Yang Allah tahu aja. Cuma tahu sama Allah saja. Bahkan ketika dia lisan bilang saya maafin ya belum tentu juga kan. Kita nggak pernah tahu ini. Kita nggak tahu. Cuma zahirnya kita lihat dia memaafkan. Nah, walaupun yang akan lebih baik adalah ketika dia juga membebaskan dari hukuman, dari proses hukum itu. Seperti tadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam itu ya, ketika udah saudara-saudaranya menzolimi dia gitu ya, sampai pada momen di mana Nabi Yusuf berada di puncak singgasana, punya kuasa. Tapi ketika saudara-saudaranya datang itu, Nabi Yusuf memaafkan dengan apa? Qala la tathriba alaikumul yaum. Tidak ada celah bagi kalian. Artinya beliau tidak mengungkit lagi masa lalu. Maka ciri dari orang memaafkan tulus itu apa? Enggak ngungkit. Nggak ngungkit kesalahan. Enggak ngungkit. Ah, lo dulu mah udah gue maafin lo. Gitu lagi, dah. Lu udah gue maafin dulu lo pemakan tahu isi gue Jadi gitu. maaf yang paling tinggi itu yang benar-benar bagus adalah ketika dia memaafkan dan udah nggak ngungkit-ngungkit lagi. Ketemu lebaran udah diem aja. Enggak. Oh ingat ya tahun lalu ya. Gak usah diungkit lagi, gak usah diomongin ya. Nggak usah Lu diomongin. dulu kan gini gitu. Iya. Gak usah ya, gak usah diomongin ya. Nggak usah Kok diomongin. diem-diem aja sih? Jangan-jangan masih marah lagi. Iya, gitu ya. Iya, salah gitu kan, ngomong salah. Jangan gitu. Ini nggak ngungkit Ustaz ya. Kalau nih misalnya Ustaz sudah memaafkan, Mm-mm. Iya. dan ini banyak terjadi juga nih, tapi tandain nih. Tandain. Iya, tandain Iya, nih biar interaksinya nggak usah kayak dulu deh, nggak usah dekat dulu, tapi dimaafkan. Nah itu maafinnya itu tulus apa enggak nih Ustaz? Sampul nih misalnya, Iya. gimana Iya. tuh Ustaz? Sebelumnya ini dulu, tadi masalah hukum tadi ya. Iya. Oh ya hukum dulu, nggak apa-apa. Ada sebuah hadis yang sangat terkenal sekali, fenomenal. Bunyi apa? Lau anna Fatimata binta Muhammad syaraqat laqata'tu yadaha. Rasulullah katakan apa? Bahwasanya seandainya anakku Fatimah jika dia mencuri akan kupotong tangannya. Nabi Pertanyaannya, ketika anaknya mencuri, kira-kira nih Nabi Muhammad memotong tangannya, benar terjadi apa enggak nantinya? Motong lah, masa Nabi ngomong begitu nggak motong. Pasti Cinta nggak sesuai. dengan anaknya? Ya, sayang. Memaafkan nggak kira-kira? Maafkan. Karena di dalam hukum Islam ketika hukum telah naik ke laporan meja hakim, maka itu tidak bisa lagi dimundurkan. Maka ranah hukum itu bukan lagi ranah hati, tapi adalah ranah proses yang harus dijalankan. Maka berbeda dengan hati yang mestinya memaafkan, mungkin sudah memaafkan, tapi proses hukum itu tidak bisa sama dengan hati. Berjalanlah sebagaimana mestinya. Nabi Muhammad juga akan menjalankan hukum tersebut kepada anaknya Fatimah. Seperti itu. Maka apa? Ini meskipun sudah terjadi di mana-mana, mereka inilah yang terjadi. Dan apa? Itu sudah sesuai dengan syariat kita ternyata. Memang seperti itulah. Memaafkan masalah hati, proses hukum adalah yang harus berjalan secara Jadi, syariat kita. Berbeda tuh ya, hal yang berbeda ya. Hal yang berbeda. Oke. Sekali lagi. Mungkin dia tuh mengasih jerak tersebut hukuman
biar lu ada pelajaran bro. Kalau nggak gitu lu kapan lagi belajar? Apa lagi? Iya. Mohon maaf ada sanksi nih. Konsekuensi. Konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Nah, kalau yang tadi maafin tapi ditandain nih biar nggak keulang nih atau apa, itu gimana? Dan itulah sikap kita mestinya di dalam pergaulan. Kita bisa menempatkan teman kita yang memang jago dalam mengelola keuangan. Oh, ternyata dia nih. Oh, teman kita yang mungkin dia ada kelemahan dalam mengelola uang. Maka kita bisa menempatkan hal tersebut. Dan memang menjadi tandaan kita. Oh, tandanya nih orang ini nih. Berarti kalau masalah duit nggak bisa sama dia. Oh, gue masalah duit sama dia nih. Mendingan jaga jarak aja sama dia nih kalau Iya. urusan duit. Tapi jangan sama dalam dia. dalam hal yang lain, ayo bareng-bareng. Oh, gitu. Main bola 11 orang, nggak sama semuanya. Pasti beda-beda. Nggak masa semuanya striker. Iya, Nggak bisa juga. dong. Nggak bisa mau. Nggak bisa. Aslinya siapa? Iya, Kita pengen bergaul gol. seperti itu. Masya Betul, Allah. betul, betul. Aduh, Banyak terima banget kasih. nih informasi Banyak dan banget. inspirasi banyak kita nih. banget informasi dan inspirasi. Tahu yang isinya sudah mantep kita banget, tahu dapat. isi kali Tahu ini. isinya tebal. Tahu Ya. Jadi sih tebel. maafin Iya. itu, Berisi tahu sih. maafin itu. Berat. Berat. Tapi sekarang insya Allah lebih ringan. Iya. Terima kasih Ustadzku, Ustadz Iya. Sandi. Masya Allah. Ya, Bang Maaf, Faiz, saya ya, maafkan Bang Faiz. Saya maafkan Iya, juga. iya. Itu tadi perbincangan kita, manfaatnya insya Allah banyak. Dan insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. dari Tahu isi lainnya. Ya, Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya maafkan. Saya Iya. maafkan. Saya maafkan. Iya, maaf, 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 maaf. Saya maafkan. Iya.